Nah, pernah nggak kalian kepikiran kenapa sih kalian pengen jadi YouTuber atau YouTuber pemula? Dan motivasi apa kalian ingin jadi YouTuber gitu? Atau ingin berpenghasilan, atau membuat karya, atau bermanfaat untuk orang lain, atau sekedar hobi gitu. Nah, kalian kasih komen ya guys di channel YouTube aku, karena aku akan bahas tentang seputar YouTube. Hai semua, kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Hai guys, kita lanjut ke part 2, yaitu aku akan bahas tentang seputar YouTube versi Nani Channel. Nah, bagi kalian yang ingin mau jadi YouTuber atau YouTuber pemula, kalian simak video aku kali ini ya guys. Tetap dipantengin terus sampai beres. Oke guys, di video kali ini aku akan sharing atau cerita mengenai seputar YouTube. Materinya yaitu cuma orang yang rajin dan konsisten ingin jadi YouTuber. Nah, kenapa sih aku bilang seperti itu? Karena jadi YouTuber itu nggak semudah yang kalian bayangkan guys. Nah, contohnya kalian nih yang baru klik channel ini pengen jadi YouTuber atau termotivasi ingin jadi YouTuber atau content creator gitu. Kalian harus difokusin dulu kalau jadi YouTuber, karena proses jadi YouTuber itu nggak semudah guys, karena kita bukan artis atau kondang yang bisa orang fan gitu atau orang sukai gitu, karena kita itu orang asing yang orang nggak kenal gitu, karena kan YouTube itu luas, orangnya banyak gitu, bisa menjangkau daerah Indonesia atau bahkan Bandung, Surabaya lah, seluruh Indonesia atau Riau, bahkan dari luar negeri itu bisa gitu dari YouTube. Kan dia kan identiknya nggak kenal sama kita, dan kita mau jadi YouTuber, dan kita itu harus berproses. Jadi YouTuber itu nggak semudah guys. Makanya aku bilang cuma orang yang mau jadi YouTuber itu yang rajin konsisten dalam videonya. Itu sangat penting. Video kalian upload itu nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, kalian harus berkelanjutan upload videonya, karena kalian butuh persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini juga aku kan YouTuber pemula guys, aku baru tahap pertamanya sudah mau sukses, cuma tahap keduanya itu yang 4000 jam tayangnya yang mungkin agak lambat, karena jam tayang itu sangat sulit gitu. Contohnya kalian upload video, dan video itu berdurasi 7 menit. Contohnya cara motivasi jadi YouTuber yang aku upload itu videonya cuma 7 menit. Nah, yang nonton itu cuma 50 orang contohnya. Yaitu dia viewernya nggak nonton, kan nggak semua penonton itu nontonnya sampai habis video kita gitu. Makanya dari 50 mana yang nonton video kita itu jangkanya 3 menit, nanti itu yang dihitung. Yang cuma kilas-kilas aja nggak dihitung sama YouTube itu, makanya yang agak sulit jam tayangnya, karena yang dihitung YouTube itu dia berapa lama orang itu nontonnya gitu. Waktu tonton, nggak cuman nonton berapa sebentar langsung dipindahin ke akhir atau nggak nonton lagi, itu nggak bakal dihitung guys gitu. Jadi waktu tonton
contohnya 4.000 jam tayang itu dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Kalian harus kumpulin 240 menit dari YouTube gitu. Itu nggak gampang. 4.000 jam tayang, kalau subscriber juga awal-awal susah gitu. Kalau awal-awal kalian nikmatin aja, awalnya susah cari subscriber gitu. Kalian share di WhatsApp, kalian share di Facebook, kalian share di Instagram. Itu kalian konsisten aja tuh share biar orang itu bisa subscribe gitu. Karena kan gak semua orang bisa ngedukung gitu. Kadang ada yang bilang alay banget sih jadi YouTube gitu. Kita abaikan aja guys gitu, karena kita fokus sama tujuan kita gitu. Kita buktikan aja gitu. Kalian harus punya motivasi, karena ya itu yang materi yang itu aku bilang, cuma orang yang rajin upload, konsisten dalam konten-kontennya gitu. Gimana caranya biar dapat penonton? Kalian berikan konten yang terbaik sesuai fashion atau karya kalian gitu. Kalian harus bisa gitu, nggak cuma kalian. Dulu kan aku ibaratnya mikir di YouTube gitu, aku nggak ngerti dulu YouTube ya, kok dia bisa sih bikin gitu-gituan gitu. Aku penasaran, ya udah aku cari tahu aja gitu guys. Aku penasaran tuh dia kok bisa sih kayak gitu, bikin kayak gitu bikin YouTube gitu. Udah aku cari tahu, ya udah akhirnya jadi gitu. Sekilasnya dulu ya itu iseng-iseng unboxing produk gitu, jadinya jadi deh gitu. Semuanya harus diniatin, kalau kalian gak niat ya nggak bakalan itu. Makanya bikin konten YouTube itu juga harus niat gitu. Itu nunggu berbulan-bulan guys, bahkan bertahun-tahun ada ya gitu. Kalau kalian kontennya bagus nggak pas sampai setahun mungkin bisa gitu, karena kan itu kita harus persyaratan. Karena kalau kita nggak memenuhi persyaratan ya kita belum di ACC, kita belum bisa menghasilkan uang gitu, baru orang nonton aja gitu. Dan kalian kalau udah disetujuin, kalian dapat pin Google AdSense. Pin Google AdSense biasanya ada di kantor pos gitu. Kantor pos gitu. Biasanya itu berapa bulan sih yang aku lihat, aku tuin, karena aku kan masih menunggu 4.000 jam tayang gitu. Maksudnya kalian nanti berproses tunggu dapat pin, karena kalau dapat pin ya itu kalian tinggal masukin kode dan kalian tinggal aktifin iklan-iklannya. Kalau kalian dimonet gitu, kalau kalian disetujuin, dapat email dari YouTube kalau kalian diterima sebagai partnernya YouTube. Partner itu kerjasama sama YouTube ngasih duit. Intinya yang ngasih duit sih sebetulnya Google AdSense. Google AdSense mempercayakan wadah ke YouTube channel gitu. YouTube channel yaitu memberikan wadah, tapi yang gaji kita itu Google AdSense, karena iklan itu dari Google AdSense gitu. Google AdSense itu dia mengasih, istilahnya mengasih itu hadiah untuk konten kreator gitu, sebagai hadiah itu berupa uang gitu. Makanya YouTube berpartner dengan, contohnya kita kalau udah dimonet, contohnya kita, YouTube berpartner dengan kita. YouTube promosiin channel kita dan kita bikin karya di YouTube. Itu namanya sebagai YouTube content creator guys. Dan itu juga nggak gampang, harus konsisten, nggak cuma sehari 2 hari, nunggu berbulan-bulan gitu. Bahkan ada yang setahun 2 tahun paling lambat. Cuman kalau orang yang konsisten, aku jamin kalau orang yang konsisten itu yang rajin upload nggak sampai setahun guys. Karena kalau yang cuman upload gitu aja, yang nggak tekunin ya susah gitu. Karena di YouTube itu kita bukan artis, intinya kita nggak dikenal orang banyak gitu. Kita bukan kondang gitu. Kalau artis mungkin bisa langsung gitu, mungkin 1, 2, 3 video dia, karena dia udah punya nama, dia udah punya IG-nya itu followernya udah banyak gitu. Intinya dia minta dukungan kan di IG, ya itu followernya banyak, jadinya subscribe, dia nonton gitu. Dia kayak IG-nya dia itu kan pengikutnya banyak kalau artis, karena dia udah punya nama guys, sedangkan kita bukan. Makanya kita harus butuh kerja keras gitu. Kalau dibilang jadi YouTuber gampang, nggak semudah itu guys, karena aku ngerasain nggak semudah yang kalian bayangkan bahwa YouTube itu gampang. Tadi kan aku pikir ya
itu dia bikin video dapat duit juta-jutaan gitu kan. Ibaratnya gampang banget gitu prosesnya, tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Dia butuh jungkir balik dulu YouTube guys, butuh jungkir balik, ibaratnya butuh proses gitu, harus rajin, harus konsisten. Intinya kalian terus upload aja, nggak peduli. Contohnya kalian video kalian nih penontonnya sedikit, kalian upload aja gitu, upload gitu. Siapa tahu nanti video kalian ada berapa bulan itu ada yang meledak viewernya gitu, bisa tahu kan, kalian nggak tahu mana viewernya yang meledak gitu. Contohnya video aku nggak nyangka video itu akan banyak penontonnya, tetapi dia ada yang banyak penontonnya gitu. Video aku yang meledak tuh ya, daftar reseller itu dia meledak banyak, 600-700 follower gitu, viewer. Terus sama tentang copyright itu dia juga meledak banyak gitu, cuman nggak sampai banyak banget karena kan aku belum di monet ya, jadi sama YouTube juga masih belum di checklist gitu, karena kan kalau udah di monet 1000 subscriber itu udah dicentang hijau ya, terus satu lagi centang hijau baru dia ikutin proses partner YouTube gitu. Makanya semua itu butuh proses guys. Kalau kalian bisa banget jadi YouTuber daripada kalian gabut di rumah, ya udah kalian berkreasi aja, siapa tahu rezeki kalian kan nggak tahu. Tapi kalian harus berproses, harus sabar prosesnya, nggak semudah yang kalian bayangkan. Tapi aku percaya karena kan dari semua konten-konten kreator itu semuanya berproses, nggak ada yang langsung dia dapat uang karena dia bukan artis. Proses-prosesnya itu nggak gampang guys. Aku lihat semua semua konten kreator yang terjun di dunia YouTube, aku perhatiin gitu, dia gimana prosesnya gitu. Dia juga berproses guys, nggak langsung dia dapat duit, dia butuh perjuangan juga, jungkir balik di YouTube. Makanya harus ibaratnya kita rajin upload video, konsisten, nggak perlu kalian perhatiin ibaratnya viewernya sedikit, ya udah kalian upload aja. Kan nanti kalau kalian udah di monet nih, kalian udah dapet pin, masukin pin. Cuman kalau pin Google AdSense itu lama emang nunggunya, karena itu pinnya dari Malaysia. Kalau pin itu kalian bisa masukin pin itu dan kalian bisa cariin uangnya gitu, karena ada dolarnya nanti gitu. Dolarnya juga nggak sampai di situ guys. Kalau di monet, kalian dimonetisasi itu baru tahap awal. Kalian baru tahap awal untuk bisa dapat duit, karena kalian harus ngumpulin dolar dulu. Dolarnya nggak gampang, dan uang cair YouTube itu ibaratnya minimum itu 1.300.000 harus bisa dicairin gajinya. Kalau misalnya satu bulan ini contohnya 100.000 dapatnya, ya nggak bisa dicairin karena gajinya itu harus tunggu ambang batasnya, yaitu 1.300.000 baru bisa dicairin sama YouTube gitu. Contohnya sebulan ini 100.000, besok 500.000, besok lagi 600.000 dikumpulin sampai 3 juta gitu. Contohnya sampai 1.300.000 gitu. Itu baru bisa dicairin gitu, berproses gitu. Karena kan dia mau ngumpulin ambang batasnya itu harus $100, yaitu $100 kalau dipundi-pundiin itu bisa 1.300.000 baru bisa dicairin di YouTube guys. Nggak segampang yang kalian pikir, itu berproses. Makanya aku lagi sharing di sini, ibaratnya unek-unek aku sharing ke kalian, khusus tentang channel aku. Siapa tahu kalian mau jadi YouTuber. Kan banyak banget dari channel aku yang nanya, gimana sih jadi YouTuber, gimana sih ngedit videonya, gimana sih cara bikin efek, sound effect gitu, gimana caranya gitu. Kalau kalian mau belajar, kalian pantengin aja video aku tuh banyak, kalian tinggal lihat aja gitu. Karena aku juga nggak semudah itu, semua itu aku pelajarin dari hal yang aku nggak tahu, aku pelajarin guys. Nggak semuanya itu kalian harus bisa, kalian harus belajar gitu. Kalian harus nonton video, jangan pelit gitu, jangan pelit kota. Kalian nonton, orang buat kalian juga kan gitu, kalian nonton gitu guys. Intinya nanti kan kalau kalian berhasil jadi YouTuber kan, siapa tahu, namanya orang kan nggak ada yang tahu nasib orang guys gitu. Intinya kalian juga harus bersyukur sama apa yang kalian punya. Intinya bener-bener perjuangan jadi YouTuber gitu. Kalian bisa, kalau mau jadi YouTuber ya itu harus bikin email. Kalian bikin email dulu, habis bikin email ya udah kalian upload di YouTube sebanyak-banyaknya. Nanti kan subscriber itu ada terus gitu. Istilahnya kalau konten kalian bagus yang berkualitas baru dia subscribe gitu. Kadang-kadang juga subscriber nggak gampang guys.
subscriber itu susah karena dia 1000, tapi alhamdulillah aku udah 1000 sih, udah memenuhi, tinggal 4000 jam tayang. Itu subscriber juga nggak gampang guys, dulu aku nggak gampang, aku berapa bulan dapat subscriber baru memenuhi syarat, itu berapa bulan gitu, itu perjuangan juga gitu. Ibaratnya dari beberapa video kita ini subscriber kok nggak naik gitu kan, apa yang salah gitu, kadang-kadang aku gitu, subscriber gue kok nggak naik gitu. Tiba-tiba kita share ke temen, ada yang ngerespon baik, ada yang enggak, ya kita cukup tahu aja guys gitu. Terus ada yang ibaratnya mungkin ngedukung kita, semangat gitu. Intinya ada orang yang ibaratnya ngedukung kita, itu kalian jadiin motivasi kalian buat jadi YouTuber gitu. Kalian harus pantengin aja channel aku, nanti juga aku akan kasih ilmu ke kalian tentang YouTuber, jangan takut guys. Aku akan kasih ilmu ke kalian gimana caranya jadi YouTuber dari awal gitu. Intinya juga seputar bisnis, tips dan trik gitu. Aku nggak pelit ilmu, aku kasih semuanya guys. Itu demi kalian, biar kalian betah di channel aku. Nah, gimana guys? Kalian yakin jadi YouTuber? Yaitu kalian harus rajin dan konsisten, rajin upload video, konsisten dalam upload. Intinya harus sabar, nunggu prosesnya, harus cari subscriber, harus mempunyai konten yang berkualitas. Minimal konten itu jangan 1 menit, 2 menit ya. Susah guys, karena kita butuh 4000 jam tayang. Kalau cuman bikin video 1 menit, 2 menit ya, mohon maaf ya, susah guys. 4000 jam tayangnya itu yang susah. Kalau subscriber alhamdulillah udah dapet, cuma 4000 jam tayangnya itu butuh berapa mungkin, ini nggak tahu ya, karena ini baru berproses ya, karena kan 1000 subscribernya baru bulan ini dapat. Ntar 4000 jam tayang itu sampai kapan nih gitu, intinya gitu, itu berproses gitu. Intinya kalian harus benar rajin upload, konsisten, bikin konten yang menarik biar orang itu bisa subscribe, biar betah gimana. Jangan kalian bikin konten 2 menit, 3 menit, 4 menit. Minimal bikin konten itu 5 menit biar penonton itu ibaratnya jam tonton kita itu banyak. Karena nanti tuh kalian harus ngumpulin 4000 jam tayang. Kalau kontennya cuma berapa menit ya, mohon maaf ya, susah guys. Karena kontennya itu harus panjang biar orang itu nontonnya banyak gitu kontennya, biar 4000 jam tayang itu terkumpul. Kalian harus ngumpulin itu gitu guys. Kalau 1000 subscriber kalian tinggal minta bantuan teman atau apa gitu, atau cara yang aku lakukan ya, 1000 subscriber, yang pertama aku share di Facebook, yang kedua aku share di Instagram, yang ketiga aku itu ibaratnya siaran gitu, kayak siaran di WhatsApp gitu, kayak teman-teman aku itu banyak yang respon baik gitu. Dia subscribe dengan senang hati, dia ngedukung, semangat ya, semoga sukses gini-gini, dia banyak gitu. Ada yang bilang motivasi gimana sih caranya gitu, karena kan dia baru belajar, aku juga masih belajar, juga belum dimonet mbak gitu. Ada yang ngasih semangat, itu kalau ngasih semangat itu motivasi kalian guys, karena semua itu berproses, nggak ada yang langsung jadi YouTuber dengan cepat gitu. Kalau kalian intinya berpikir mau beli subscriber, jangan deh guys, karena subscriber itu nanti ibaratnya disaring sama YouTube tuh tahu kalau kita beli subscriber, hilang itu subscribernya, hilang dengan sendiri. Dia tahu, dia bisa ngedetek kalau kita beli subscriber dengan uang. Itu maunya yang instan. YouTube tuh kalau kalian beli itu hilang aja. Contohnya kalian beli 100.000, subscribernya dapat 100, ntar tiba-tiba emang dapat 100 subscriber dapat, nanti berapa hari kemudian dicek sama YouTube, itu subscribernya hilang dengan sendirinya, karena itu nggak real, nggak, orang tuh subscribe-nya bukan dari orang tapi dari sistem yang kita beli gitu guys gitu. Ntar dia unsubscribe dengan hilang sendirinya gitu. Kalau awal-awal jadi YouTuber subscriber hilang 1-2 mah wajar, cuman kalau hilang banyak itu jadi pertanyaan guys, kemana nih subscriber gua gitu. Oke guys, segitu dulu tentang sharing-sharing aku tentang YouTuber.
tentang materi cuma orang yang rajin dan konsisten ingin jadi YouTuber. Semangat bagi yang mau jadi YouTuber. Semoga kalian sukses. See you in next video. Bye bye.